Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, sesepuh, pengurus tahlil putra RW 14 Ketawang Gede, dan para jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur nikmah malam ini pas giliran saya lagi. Setelah hujan deras tadi, alhamdulillah bisa reda, bisa terang. Saya sudah susah tadi, waduh, ini kalau hujan deras kayaknya ribut. Alhamdulillah diparingi terang dan kita bisa memulai majelis ilmu. Orang itu kalau mau datang kepada hal-hal yang positif, yang baik dan diridhoi Allah, seperti malam ini, nopo kemawon pun, nopo jenengan keluar rumah ke masjid mau jamaah, keluar masjid mau ngaji, keluar rumah ke tempat ngaji, keluar rumah ke tempat-tempat yang positif seperti jamaah tahlil seperti malam ini kita dihadapkan 70 pintu setan. Jadi kalau penjenengan mau keluar rumah itu Pak, itu kita menghadapi 70 pintu setan. Nyang ora nyampe tengah jalan ada godaan lagi, ono rondonom, menggo ora. Kuda yang mana Tuhan senangi, ono malian. Kuda di dalam kandang ya Pak ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, 70 pintu setan itu telah kita lalui. Nyatanya kulon jenengan malam ini nyampe ke tempat ini. Alhamdulillah. Berarti menang menghadapi 70 pintu setan. Alhamdulillah kita menang. Nah, setelah kita di sini diuji lagi. Ngantuk. Ya, itulah ujian-ujiannya ya. Masya Allah. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, kula panjenengan bisa ikut dengan seksama dalam tempo yang secukupnya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Ya. Saya pernah baca kitab, ada keterangan begini Pak. Ada seseorang yang dosanya banyak, dosanya akeh, sampai dia masuk ke liang kubur dalam kondisi dosane kata. Karena keluarganya selalu mendoakan, tetangganya juga selalu mendoakan. Ya, tiap Kamis malam Jumat keluarganya itu hadir tahlilan, mengkhususkan saudaranya yang tadi dikubur dalam kondisi banyak dosa tadi. Ternyata pada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, orang tersebut bangun dari kubur sudah tidak ada dosa lagi. Ditanya oleh kemana dosa-dosanya fulan? Kata malaikat, terkikis oleh doa-doa saudaranya.
Karena rajin saudara-saudaranya, rajin keluarganya mendoakan dia. Ini loh Pak, pentingnya elok melok malam ini, melok tahlil itu pentingnya ngeten iki lho. Barangkali orang tua-tua kita, saudara kita ingkang sampun sumare, ya, yang sudah wafat duluan, dalam keadaan punya salah khilaf dosa yang banyak, dengan istiqomah kita hadir seperti ini, kita doakan, kita khususkan, kita fatihai, kita bacain yasin, kita bacain tahlil seperti malam ini, habislah dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi habisnya dosa bukan dari diri kita sendiri juga, tetapi kebaikan dari saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita mendoakan kita. Alhamdulillah. Hal seperti inilah sesungguhnya yang kita rindukan, kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah itu terpatri dalam jiwa kita, terbiasa dan terkulino di bibir kulon jenengan, ya, mendarah daging kalimat la ilaha illallah sampai terbawa mati, man qala la ilaha illallah fi akhir kalami fi akhir hayati dakhalal jannah. Ada kesempatan besar untuk menjadi penghuni surga. Nah, ini rahman dan rahimnya Allah, pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah datang kula panjenengan. Oleh karena itu hal-hal seperti ini kalau diistiqomahkan ternyata hebat, luar biasa. Belum lagi yasinnya. Man qara'a yasin sabahan wa masaan. Siapa orang yang membaca yasin tiap pagi dan tiap sore. Paginya barangkali ba'da subhi, sesudah subuh. Sorenya barangkali ba'dal maghrib, sesudah maghrib. Istiqomah kita baca yasin sehari 2 kali, pagi dan sore. Apa kata Nabi? Faman qara'aha kadzalika. Siapa orang yang selalu membaca yasin kadzalika, iku mengkono-mengkono sobahan wa masaan, pagi sore tadi itu, fihi amanillah. Orang tersebut selalu dijaga oleh Allah 24 jam. Dilindungi oleh Allah, dirinya, kehormatan keluarganya, istrinya, hartanya, dilindungi oleh Allah. Makanya dengan cukup membaca yasin 2 kali sehari semalam, pagi dan sore kita baca yasin, itu saja menjadi aman dalam lindungan Allah. Masya Allah. Apalagi nanti ya penjenengan nyicil, nanti pulang ini nyicil Al-Kahfi separuh, subuh besok separuh, lunas. Syukur kalau dilunasin malam ini. Dan sekarang musim kredit soalnya. Panci kredit, sutil kredit, wajan kredit, baca sepeda kredit, baca surat Al-Kahfi kredit. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa, yang penting lunas. Ini juga ada cerita, dulu pernah saya sampaikan. Ada seorang tokoh agama, seorang tokoh agama. Ini mimpi punya teman beliau, ya, namanya kalau tidak keliru Daqiq namanya itu. Nah itu meninggal, kemudian ya sebagaimana manusia kebanyakan Pak ya, dimandiin, dikafanin, dikubur. Setelah dikubur, malam harinya kiai ini tadi mimpi melihat temennya di alam kubur. Ditanya, gimana keadaanmu? Waduh, tadi itu sepulang yang ngantar ke kubur, pulang datanglah kepadaku binatang yang menakutkan. Ya, lek ono kerek welek niku tambah
nemen welek mali. Medeni, Pak. Welek nemen. Lah ana kerek welek niku welek nemen. Terus medeni. Dadi saelek-eleke kerek, Pak. Dadi waduh, saelek-eleke kerek sik luwih elek maneh. Itu medeni. Meksa mau menerkam saya, katanya si mayit di dalam kubur yang ditanya oleh temannya kebetulan ulama. Terus tiba-tiba katanya dia, saya diselamatkan oleh seseorang gagah, ganteng, gagah, tinggi, dhuwur, masya Allah, besar. Dia bisa menghalau hewan itu sampai tidak kembali. Ditendangi hewan itu, lari terbirit-birit ketakutan. Kemudian saya tanya, man anta? Jenengan sinten? Kok bela kula? Jenengan sinten? Lalu jawab, ana kula niki suratul kahfi alladhi tuqra'u fi lailatul jum'ah. Kula niki surat Al-Kahfi yang selalu jenengan baca tiap malam Jumat itu. Subhanallah. Jadi Al-Kahfi itu, Pak, bukan hanya menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal, fitnah kehidupan, tetapi juga fitnah kubur. Kalau Yasin kita diringankan siksa jika ada siksa di alam kubur, kita bacakan ke ahli kubur. Ya, kemudian kalau kula panjenengan membiasakan melanjutkan dengan bacaan surat-surat Al-Kahfi, itu juga menyebabkan kula jenengan akan terselamatkan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah di dunia, fitnah di alam barzakh, fitnah di akhirat, fitnah Dajjal, semua akan diselamatkan. Sanggup kira-kira mengamalkan? Insya Allah. Mudah-mudahan pinaringan kekuatan, sehingga bisa istiqomah. Memang istiqomah berat, yang ringan istirahat. Yang ringan istirahat. Ya, itu ringan, apalagi bantalnya ringan. Kalau istiqomah berat, masya Allah. Jadi kata Nabi, kalau kita sudah merasa lelah gitu ya, tak berdaya, disunnahkan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Itu banyak, itu banyak dibaca yang banyak. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, memang terkadang orang itu koyok moro-moro abot pokoknya. Itu ternyata ditarik iblis. Ya Allah, ditarik iblis. Abot padahal kuru wangi. Abot yate tangi bengi, abot yate nang jamaah abot. Ya Allah. Sekali lagi saya katakan, jamaah sholat 5 waktu ke masjid hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi lah anak wong lanang sholat di omah tok kayak sewe ambil lipstick, kayak rok, kak pate lanang wong itu. Jadi lah sholat 5 waktu itu sekali lagi hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya, ponakan kita, saudara kita, anak kita, siapa saja suruh sholat di masjid. Kemudian ada orang bertanya, gimana kalau suami istrinya bilang, bang, sholat di rumah aja imami saya, misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap wong lanang di masjid. Wong wedok masih munfarid di rumah, nggak masalah. Wong wedok kalau sholat dewi di omah, nggak masalah. Tapi lek lanang, bang, ya, di omah. Apa? Di masjid. Lanang di masjid. Paham ya sampai di sini ya? Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga barokah manfaat. Semoga bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Ya, Waalaikumsalam. Mas Agus silakan. Tolong
jelaskan maksudnya fitnah Dajjal. Fitnah itu kan bukan hanya fitnah, istilahnya ngarani. Nah, tolong maksudnya fitnah itu apa? Musibah apa itu? Kalau urusan Dajjal, fitnah Dajjal itu kena godaan Dajjal. Apa yang terjadi pada Dajjal besok itu kebalikannya, Pak. Misalnya di sebelah Dajjal itu nanti dalam menggoda manusia, itu kelihatannya kebun, rindang, dingin, sejuk, manis. Padahal ketika kita cemplung ke sana, itu neraka. Yang kelihatannya neraka, ya, api menyala-nyala. Ya, kita tidak mau perintahnya Dajjal, kita dimasukkan ke neraka. Ternyata itu surga. Kebalikannya. Di dalam kitab itu diterangkan begitu. Nah, adapun yang dimaksud dengan fitnah Dajjal, katut apa namanya? Ajakannya. Katut ajakannya Dajjal. Ajakannya apa? Nyembah saya, jangan nyembah Allah. Kan gitu. Itu Dajjal. Ya. Dajjal itu Masya Allah, saelek-elek makhluk. Saelek-elek makhluk. Ya, jadi diselamatkan hari ini. Fitnah memang bukan hanya apa tadi? Ngarani lah tuduhan, Pak. Tuduhan tanpa bukti. Bukan ya, fitnah dunia misalnya ya musibah-musibah, siksa. Fitnah kubur itu maksudnya condongnya kepada siksa kubur. Salimna min fitnatil qabri misalnya. Allah selamatkan kami dari fitnah kubur. Maksudnya fitnah di situ siksa. Paham ya? Baik, ada lagi Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Sudirman dan bapak-bapak yang ada di luar mengaji tolabul ilmi ini ada hukumnya wajib ya. Mohon didengarkan pertanyaan saya ini biar paham. Ini saya menanyakan tentang masalah kunut nazilah. Karena pada saat ini gencaran dari Palestina, dari mana? Israel ke Palestina itu gencar-gencar untuk menampung dan sebagainya. Kemudian di daerah-daerah lain itu saya pernah mengikuti mengadakan kunut nazilah. Nah, nanti supaya dijelaskan fadilah dari kunut nazilah itu. Ya, apakah kunut nazilah itu bisa dilaksanakan pada waktu kita sholat Jum'ah? Apakah dilaksanakan pada waktu kita sholat Isya dan lain sebagainya? Ya, dan lain sebagainya. Dan di situ juga habis itu melaksanakan sholat gaib, karena sholat gaib itu ya ditujukan kepada yang meninggal, yang mayitnya tidak nampak. Ya di situ memang diadakan sholat gaib. Makanya di situ ada domir yang mengatakan pada waktu habis membaca Fatihah, kemudian kita membaca sholat itu ada yang membaca Allahumma ighfir lahu. Sebetulnya itu kan enggak pas ya Pak Dirma ya. Kita harus membacanya hum yang gitu ya. Itu memang domir ada istilah hu dengan ha, ada hu dengan hum. Ya, maka penjelasan yang saya ini sampaikan kepada Pak Dirman ini mohon bapak-bapak yang tidak mengerti dan tidak paham supaya bisa tahu apakah maksud kita ini untuk melaksanakan sholat kunut nazilah. Ini mohon diterangkan karena Rasulullah SAW menjalankan seperti itu, mungkin begitu. Terima kasih. Baik, kunut nazilah itu Pak dilakukan ketika terjadi sesuatu yang mengancam agama, mengancam umat Islam, seperti yang terjadi umat Islam dan Masjidil Aqsa yang dalam bahaya, yang dibom 24 jam dari atas, darat, laut, ya, digempur sama laknatullah alaih iblis betina Israel. Nah itu kita disunnahkan untuk membaca kunut nazilah. Itu tempatnya bukan hanya subuh Pak, bisa pada waktu sholat 5 waktu, termasuk Jum'ah. Bisa ya, sudah terjawab ya, bisa. Dulu ada bahaya atau tidak? Dulu ya, Nabi itu kunut 5 waktu itu Pak. Kemudian setelah aman, ditinggalkanlah kunut itu kecuali subuh. Dulu kunut itu 5 waktu Pak. Duhur kunut,
asar kunut, maghrib ono kunute, isya kunut, subuh kunut. Biyen Kanjeng Nabi pada waktu aman, damai, ditinggalkan oleh Nabi kunut-kunut yang 5 waktu itu, kecuali subuh. Yaknutun Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Ini dalilnya. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia. Hatta faraqad dunya itu artinya sampai Nabi berpisah dengan dunia. Artinya sampai beliau wafat, tidak pernah meninggalkan kunut subuh, tidak pernah. Selalu kunut. Jadi lek mengatakan ahlus sunnah, ngaku-ngaku dirinya itu orang ahlus sunnah, kemudian kok ndak kunut, berarti bohong dia. Mengaku ahlus sunnah wal jamaah bohong. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh, tidak pernah. Kalau zuhur sudah ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib, isya ditinggalkan. Tinggal subuh sampai Nabi wafat. Nah, paham Pak nggih? Nah, kalau nazilah tadi itu kalau ada ancaman terhadap agama dan kaum muslimin, maka disunahkan untuk Bulan-bulan gini kan boleh. Oh iya Pak. Iya. Bulan-bulan ini. Misalnya kita mau Nah, salat itu namanya solidaritas sesama muslim. ya, antara. Misalkan kita mau salat isya, Pak, Bu, kita pakai sukulun nazilah itu boleh. Oh iya. Monggo. Kalau kan itu kan diberitahu. Atau bisa diganti dengan doa setelah sholat. Doa minta keselamatan kaum muslimin dan Masjidil Aqsa. Itu bisa digunakan dalam kunut nazilah dalam sholat, atau bisa diganti nanti setelah sholat. Paham sampai di sini? Baik, apalagi nanti nah. Ya, baik. Ya, tadi Bu ya. Kalau lanang Allahumma ufir lahu. Lek lanang siji, lek wedok siji Allahumma ufir laha. Gitu. Ke belakang terus itu warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Hato. Lek gak jelas lanang atau wedok Allahumma ufir lahuha. Enggak Pak, guyon. Enggak. Lek wong akeh misale doa habis ini ya, saya doa secara umum. Kabeh wis Allahumma ufir lahum. Mereka untuk mereka itu orang banyak. Wong telu ae wis mereka, Pak. Lek wong loro Allahumma ufir lahuma warhamhuma. Paham nggih? Lek wong siji, lek lanang Allahumma ufir lahu, lek wedok Allahumma ufir laha. Lek wong akeh telu lebih Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Paham sampai di sini? Kalau goib hum ya. Hah? Goib. Ya, delok banyak lek ghaib sing disolati. Yai fulan sedo di Sidoarjo. Ya hu, Pak. Nah, maksudnya Ndak harus ghaib itu hum kan. Ndak. Delok wong siji wong akeh. ya. Paham nggih? Masih ghaib delok sitok tanggih sitok Allahumma fir lahu. Oh, anu punya ini. Oh, Allahumma fir laha. Paham nggih? Baik, terakhir Masjid duluan. Dia mempunyai bacaan Allahumma ja'alna benar itu cuma dibaca subuh dengan maghrib saja. Oh, jumlahnya berapa itu? Baik. 7. Lek subuh sunnah 7 kali. Lek maghrib sunnah 7 kali. Lek liyane bisa 1, bisa 3. Paham nggih? Nah. Kenapa? Kalau orang istiqomah habis sholat kok membaca itu, Pak? Allahumma ufir. Misalnya subuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sampai ping 7. Dari subuh itu, Pak ya, sampai malam kok ono matine.
langsung digiring malaikat ke surga. Insya Allah husnul khotimah. Paham nggih? Paham nggih? Nah, kalau itu pagi, Pak. Nah, itu sobahan wa masaan. Lari kepada hadis sobahan wa masaan, pagi dan sore. Kenapa kok subuh 7, maghrib 7? Karena subuh itu masuk sobahan, maghrib masuk masaan, sore. Paham ya? Nah, kalau sorenya baca 7 kali lagi, ono mati nih dari maghrib itu sampai Subuh. malam, langsung digiring oleh malaikat ke surga. Makanya penting Allah ma'ajirna minan nar. Apa artinya? Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Makanya maknis mari sholat itu aja pencilak melincing duluan. Penting, Pak, penting. Pun. Kemudian apa yang dibaca oleh Ustadz Huri? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya. Lah, nya itu kembali ke mana? Abdurrahman, Pak Abdurrahman. Belum. Nya, ya Allah biha, ya Allah dengannya. Bihusnil khatimah. Jadikan aku golongan orang-orang yang husnul khatimah. Loh, nya itu kemana, Pak? Tak jawab ya? Kak Iso kan? Nya itu kepada apa yang kita baca. Tadi kan baca, Pak, tahlil dan yasin. Makanya itu, ya Allah, dengannya, dengan bacaan tahlil dan yasin tadi itu, jadikan aku husnul. Makanya itu masuk kembali kepada apa yang kita baca tadi. Paham nggih? Ojo lari ke Allah lagi. Inilah pentingnya ngaji. Baik. Sampun nggih? Oh, terakhir kadung ngacung. Salam. Sampai Al-Quran itu ada amayat tasarun ya Pak. Itu ada artinya gini. Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Ada kesukaran, ada kemudahan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kenal mengenal. Tidak pandang kulit, tidak pandang agama. Loh, itu saya tanyakan gini. Apa orang Islam itu ada batasan untuk kenal mengenal? Batasan untuk kenal mengenal. Sudah. Sudah. Kalau yang mengenal saling suku bersuku bukan di amayat tasa'alun, di ayat yang lain. Kalau di amayat tasa'alun, juz amma itu kita wa khalaqnakum azwaja, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna laila libasa, aku jadikan malam itu untuk istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, aku jadikan siang itu untuk bekerja. Tapi kadang diwalik sani nggih. Le malam kerja, le siang malam turu. Itu menyalahi Quran itu. Baik. Nah, kemudian di ta'arufu tadi itu batasannya apa, Pak? Oh, enggak ada. Islam tidak mengenal kasta. Tidak mengenal kasta. Semua itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan apanya? Iman, Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi sama, Pak, sama. Tidak ada kelas ini, kelas kasta ini kan dah, no. Dalam Islam, paham ya? Siapapun bisa mengenalinya. Ini ada Islam gini, bergaullah kepada orang-orang soleh. Kumpulono wong kan, duduk kumpulono pang soleh meteng. Salah pergaulannya. Ya. Tapi masuk akal yang baik-baik. Itu agama Islam gitu. Bagaimana itu? Oh, enggak. Lah kalau kita enggak merangkul semua, Pak, terus siapa yang mau memberikan pelajaran, nasihat? Ya ada memang bagi orang yang tidak kuat iman, takut
Katut, ngaten nggih. Misale Allah gak apa-apa, koncoan karo bajingan. Tibake dijak nyolong. Gelem ae. Wah, ancur pesena telur. Tekor pesena pentoy. Terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini ada salah satu jamaah makmum. Kemudian makmum itu kalau baca itu kok keras sekali Pak. Artinya itu kedengeran ke semua jamaah yang ada di belakang. Itu bagaimana Pak Ustaz? Taswis namanya Pak. Dalam ibadah, dalam Islam itu termasuk taswis. Apa itu? Mengganggu. Bagaimana hukumnya mengganggu? Ya pikiran dewe mengganggu Pak. Taswis itu berasal dari kata alladzi tuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Leka jin, jun. Jun. Leka jin, jun. Paham ya? Nah, itu kalau ditanya apa hukumnya itu taswis, artinya mengganggu. Wis bisa biasa aja. Kecuali memang dia penyakit. Kawan bayi misalnya. Memang kawan bayi. Soli. Allah. Itu orang was-was itu biasanya kena bisikan iblis yang namanya walhan. Mulai dari wudu, nawai. Itu bahaya kalau sudah begitu itu. Nanti kalau sudah sampai masjid itu solinya ngono. Itu dibisikin. Berhasil misalnya. Allahu Akbar. Dibisik itu. Gak saja. Soli lagi. Allah. Gak saja. Yang jahitannya setannya. Maka balaslah ya. Balaslah dengan tidak dengan ini. Misalnya jenengan dibisiki Allahu Akbar. Gak saja. Cangkemmu gak sah. Tapi ojo berlafaz ngono gak sah salate. Dalam hati ae. Dalam hati ya. Ojo. Baik. Demikian mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah khususan abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina wa khususan ma dzukira ala hadzal qirtas wa ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al kubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam fi Palestin alal qaumil kafirina israiliyina iblis laknatullah alaihim ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam alal qaumil kafirin. Allahumma fatna wa iyyahum minal fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sarra masa'ib ad-dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Buah kelapa jatuh ke sungai. Pure. Udah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.